Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi asuhan kehamilan. Materi yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Ada faktor fisik. Faktor fisik ibu hamil dipengaruhi oleh status kesehatan dan status gizi. Status kesehatan ada faktor usia. Usia kehamilan sehat yaitu 20 tahun sampai 35 tahun. Adapun segi negatif kehamilan pada usia tua. Salah satunya, kondisi fisik ibu hamil lebih dari 35 tahun akan mempengaruhi proses persalinannya. Hal ini juga turut mempengaruhi kondisi janin. Adapun segi negatif kehamilan di usia muda yaitu keguguran, persalinan prematur, anemia dalam kehamilan, infeksi pada masa nifas, pendarahan. Selanjutnya ada riwayat kesehatan. Yang pertama, penyakit atau komplikasi akibat langsung kehamilan. Yang kedua, penyakit atau komplikasi tidak berkaitan dengan kehamilan. Yang selanjutnya yaitu status gizi. Kebutuhan gizi pada ibu hamil secara garis besar yaitu asam folat, energi, zat besi, kalsium, pemberian suplemen vitamin D, pemberian yodium pada daerah endemik kreatinisme. Penilaian status gizi. Yang pertama, BB dilihat dari IMT. Yang kedua, ukuran lingkar lengan atas standar minimal 23,5 cm. Yang ketiga, kadar hemoglobin. Kurang gizi pada ibu hamil terhadap ibu, pendarahan, anemia, dan lain-lain. Terhadap persalinan lama dan sulit. Persalinan sebelumnya prematur, pendarahan setelah persalinan. Persalinan dengan SC cenderung meningkat. Terhadap janin, mempengaruhi tumbuh kembang janin, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal. Faktor-faktor gaya hidup. Yang pertama, kebiasaan minum jamu. Yang kedua, mitos. Yang ketiga, aktivitas seksual. Yang keempat, pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Yang kelima, senam hamil. Yang keenam, perokok. Yang ketujuh, kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan. Materi yang kedua yaitu asuhan kehamilan kunjungan awal. Yang pertama, riwayat kesehatan atau anamnesa meliputi biodata, riwayat kehamilan sekarang yang isinya HPHT dan apakah normal, gerakan janin, masalah atau tanda-tanda bahaya, keluhan-keluhan lazim pada kehamilan, penggunaan obat-obatan tertentu. Yang selanjutnya yaitu riwayat kebidanan yang lalu, jumlah kehamilan, anak lahir hidup, riwayat pendarahan, hipertensi, berat badan lahir sebelumnya, kurang dari 2,5 gram atau lebih dari 4 kg, masalah lain yang dialami. Yang selanjutnya adalah riwayat kesehatan dahulu dan sekarang, masalah kardiovaskuler, hipertensi, diabetes, malaria, PMS atau HIV atau AIDS, imunisasi tetanus, asma. Yang selanjutnya yaitu riwayat kesehatan keluarga, penyakit kronis, penyakit keturunan. Yang selanjutnya yaitu riwayat sosial ekonomi, status perkawinan, respon orang tua dan keluarga, riwayat KB, dukungan keluarga, pengambilan keputusan dalam keluarga, kebiasaan makan dan gizi, kebiasaan hidup sehat, beban kerja dan kegiatan sehari-hari, tempat melahirkan yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik umum yaitu tinggi badan, berat badan, tanda-tanda vital yaitu tekanan darah,
nadi, dan suhu. Kemudian kepala dan leher, yaitu edema di wajah, ikterus dan pucat pada mata, mulut pucat, pembengkakan kelenjar limfe dan kelenjar tiroid. Yang selanjutnya tangan dan kaki, yaitu edema jari tangan, kuku jari pucat, varises vena, refleks. Selanjutnya adalah payudara, yaitu ukurannya simetris atau tidak, putingnya keluar atau tidak, retraksi atau dimpling, massa, nodul akila. Yang selanjutnya adalah abdomen, luka bekas operasi, TFU jika lebih dari 12 minggu, letak, presentasi, posisi, penurunan kepala jika lebih dari 36 minggu, DJZ jika lebih dari 18 minggu. Selanjutnya adalah genitalia luar. Pemeriksaannya yaitu apakah ada varises, pendarahan, luka, cairan yang keluar, pengeluaran dari uretra. Selanjutnya adalah genitalia dalam. Pemeriksaannya mengidentifikasi serviks, apakah ada cairan, luka, kelunakan, posisi, mobilitas tertutup atau terbuka. Yang kedua ada belah vagina, mengidentifikasi apakah ada cairan, luka, darah. Yang selanjutnya adalah ukuran agneksa, bentuk, posisi nyeri, kelunakan, massa pada trimester 1. Yang selanjutnya yaitu uterus, ukuran, bentuk, posisi, mobilitas, kelunakan, massa pada trimester 1, yaitu perkiraan luas panggul pada kehamilan lebih dari 36 minggu. Selanjutnya adalah menentukan diagnosa. Diagnosa kehamilan yaitu diantaranya menstruasi berhenti secara tiba-tiba, mual dan muntah, mengidam, pingsan, mamai menjadi lebih tegang dan keras, anoreksia, sering kencing, obstipasi, pigmentasi kulit, epulis. Yang selanjutnya adalah tanda pasti kehamilan. Yang pertama, dapat diraba dan kemudian dikenal bagian-bagian janin. Yang kedua, dapat dicatat dan didengar bunyi jantung janin dengan beberapa cara. Yang ketiga, dapat dirasakan gerakan janin dan balok temen. Yang keempat, pada pemeriksaan dengan sinar röntgen tampak kerangka janin. Selanjutnya adalah contoh ketidaknyamanan selama kehamilan, diantaranya nausea, keletihan, nyeri punggung bagian atas, korea, peningkatan frekuensi bawah, nyeri ulu hati, flatulen, konstipasi, hemoroid, kram pada kaki, edema, varises, dan lain-lain. Ini adalah materi yang ketiga, yaitu kebutuhan psikologi ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Yang pertama ada support keluarga, ada suami. Dukungan dan peran serta suami dalam masa kehamilan terbukti meningkatkan kesiapan ibu hamil dalam menghadapi kehamilan dan proses persalinan, bahkan juga memicu produksi ASI. Selanjutnya ada dukungan keluarga. Dukungan keluarga dapat berbentuk ayah, ibu kandung maupun mertua sangat mendukung kehamilan ini dan sering berkunjung dalam periode ini. Yang kedua, seluruh keluarga berdoa untuk keselamatan ibu dan bayi. Yang ketiga, adanya ritual adat istiadat yang memberikan arti tersendiri yang tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya, lingkungan. Dukungan lingkungan dapat berupa doa bersama untuk keselamatan ibu dan bayi, membicarakan dan menasehati tentang pengalaman hamil dan melahirkan,
adanya di antara mereka yang bersedia mengantarkan ibu untuk periksa, menunggu ibu ketika bersalin. Yang kedua ada support tenaga kesehatan, mempelajari keadaan lingkungan ibu hamil, kemudian menginformasikan dan pendidikan kesehatan berupa mengurangi pengaruh yang negatif, memperkuat pengaruh yang positif, menganjurkan latihan fisik seperti senam hamil untuk memperkuat otot-otot dasar panggul, melatih pernapasan, teknik mengedan yang baik, dan latihan relaksasi. Yang ketiga, rasa aman dan nyaman selama kehamilan. Keluarga, khususnya suami, sangat diperlukan bagi seorang wanita hamil. Dukungan yang diperoleh ibu hamil akan membuatnya lebih tenang dan nyaman dalam kehamilannya. Dukungan yang diberikan mengantarkan ibu memeriksakan kehamilannya, memenuhi keinginan ibu yang mengidam, mengingatkan ibu meminum tablet zat besi. Yang keempat, persiapan menjadi orang tua. Persiapan dengan banyak konsultasi dengan orang yang mampu berbagi pengalaman dan memberikan nasihat mengenai persiapan menjadi orang tua. Selanjutnya adalah persiapan sibling. Sibling merupakan suatu perasaan cemburu atau menjadi pesaing dengan bayi atau saudara kandung yang baru dilahirkan. Untuk mempersiapkan sang kakak dalam menerima kehadiran adiknya dapat dilakukan dengan cara diantaranya libatkan anak dalam persiapan kelahiran adiknya. Yang kedua, ajak anak berkomunikasi dengan baik sejak masih dalam kandungan. Yang ketiga, ajak anak untuk melihat benda-benda yang berhubungan dengan kelahiran bayi. Materi yang keempat yaitu penyulit masa kehamilan. Yang pertama ada kehamilan ganda atau gemeli. Kehamilan ganda merupakan di mana terdapat dua atau lebih embrio atau janin sekaligus. Selanjutnya adalah tanda dan gejala gemeli. Yang pertama, pada kehamilan kembar, distensi uterus berlebihan sehingga melewati batas toleransinya dan sering terjadi partus prematur. Yang kedua, mual dan muntah berat karena hormon HCG meningkat. Yang ketiga yaitu palpasi abdomen, mendapatkan 3 atau lebih bagian tubuh yang besar. Yang keempat, auskultasi, lebih dari 1 denyut jantung yang terdengar jelas dan berbeda. Yang selanjutnya adalah diagnosis kehamilan gemeli. Dapat dilakukan pemeriksaan. Yang pertama, anamnesa. Perut lebih buncit dari semestinya, gerakan janin lebih banyak dirasakan ibu, uterus terasa lebih cepat membesar. Yang kedua adalah infeksi dan palpasi. Pada pemeriksaan pertama dan ulang, pada kesan uterus lebih besar dan cepat tumbuhnya dari biasa. Teraba gerakan-gerakan janin lebih banyak bagian-bagian kecil teraba 3 bagian besar janin, teraba 2 balok temen. Yang ketiga yaitu auskultasi. Terdengar 2 denyut jantung janin pada tempat yang agak berjauhan dengan perbedaan kecepatan setidaknya 10 denyut per menit atau sama-sama dihitung dan berselisih 10. Yang selanjutnya adalah penata laksanaan antepartum kehamilan kembar. Pemeriksaan antenatal lebih sering mulai kehamilan 24 minggu. Pemeriksaan dilakukan tiap 2 minggu. Sesudah kehamilan 36 minggu tiap minggu. Sehingga tanda-tanda preeklamsi dapat diketahui dini dan penanganannya dapat dikerjakan dengan segera. Yang kedua adalah kematian janin pada rahim atau IUFD. Kematian janin dalam kandungan adalah keadaan tidak adanya tanda-tanda kehidupan janin dalam kandungan. Tanda dan gejala IUFD. Ibu tidak merasakan gerakan janin tidak dirasakan lagi, pendarahan hebat, kram atau sakit perut. Yang selanjutnya adalah diagnosis
IUFD. Yang pertama adalah anamnesis. Ibu tidak merasakan gerakan janin dalam beberapa hari atau gerakan janin sangat berkurang. Ibu merasakan perutnya bertambah besar, bahkan bertambah kecil atau kehamilan tidak seperti biasanya. Ibu belakangan ini merasa perutnya sering menjadi keras dan merasakan sakit seperti mau melahirkan. Penurunan berat badan, perubahan pada payudara atau nafsu makan berkurang. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah infeksi. Tidak kelihatan gerakan-gerakan janin yang biasanya dapat dilihat, terutama pada ibu yang kurus. Yang kedua, penurunan atau terhentinya peningkatan berat badan ibu. Terhentinya perubahan payudara. Yang kedua adalah palpasi. TFU atau tinggi fundus uteri lebih rendah dari seharusnya, tidak teraba bagian-bagian janin. Dengan palpasi yang teliti dapat dirasakan adanya krepitilasi pada tulang kepala janin. Yang ketiga adalah pemeriksaan laboratorium. Reaksi biologis negatif setelah 10 hari janin meninggal. Hipofibrinogenemia setelah 4-5 minggu janin meninggal. Yang selanjutnya adalah penata laksanaan IUFD. USG merupakan sarana penunjang diagnostik yang baik untuk memastikan kematian janin. Bila pilihan penanganan adalah ekspektatif, maka tunggu persalinan spontan hingga 2 minggu dan yakinkan bahwa 90% persalinan spontan akan terjadi tanpa komplikasi. Yang selanjutnya adalah ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini didefinisikan sebagai pecahnya selaput ketuban sebelum terjadinya persalinan yang terjadi pada atau setelah usia gestasi 37 minggu. Tanda dan gejala KPD. Keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina, aroma air ketuban berbau manis dan tidak seperti bau amonia. Yang selanjutnya, cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena terus diproduksi sampai kelahiran. Yang selanjutnya adalah data subjektif dan objektif. Data subjektif yang pertama ada anamnesa. Ibu mengatakan adanya pengeluaran air per vagina. Air yang keluar sedikit demi sedikit sehingga sarung basah. Ibu belum merasa adanya sakit perut tembus belakang dan belum merasa mulas. Yang kedua adalah riwayat menstruasi. Yang ketiga adalah riwayat kehamilan sekarang. Kemudian data objektif. Yang pertama, keadaan umum ibu. Yang kedua, kesadaran ibu. Yang ketiga, pemeriksaan fisik head to toe. Yang keempat, pemeriksaan dalam. Yang selanjutnya adalah penanganan ketuban pecah dini. Yang pertama, rawat inap di rumah sakit. Yang kedua, jika ada pendarahan per vagina disertai nyeri perut, adanya abrupsio plasenta. Yang ketiga, jika ada tanda-tanda infeksi seperti demam, cairan vagina berbau, berikan antibiotika sama halnya pada amnionitis. Yang keempat adalah polyhydramnion dan oligohydramnion. Polyhydramnion merupakan peningkatan abnormal dari volume cairan amnion. Tanda dan gejala polyhydramnion. Yang pertama, kesulitan bernapas. Yang kedua, dinding perut yang membesar. Yang ketiga, rahim tidak terasa nyaman. Yang keempat, janin berada pada posisi tidak baik. Yang selanjutnya adalah deteksi. Yang pertama ada anamnesis. Yang kedua, perut terlihat sangat buncit dan tegang. Kulit perut meningkat, retak kulit jelas dan kadang-kadang umbilikus meningkat. Yang ketiga, ibu terlihat sesak napas dan sianosis terlihat lemah karena kehamilannya. Yang keempat, edema pada kedua tungkai, vulva dan abdomen. Oligohydramnion adalah air ketuban kurang dari 500 cc. Oligohydramnion kurang baik untuk pertumbuhan janin karena pertumbuhannya dapat terganggu.
Gejala oligohydramnion yang pertama, tinggi pundus uteri lebih rendah dari usia kehamilan. Yang kedua, bunyi detak jantung janin mulai terdengar sejak bulan kelima. Yang ketiga, ibu merasa nyeri ketika janin bergerak. Selanjutnya adalah deteksi. Dengan melakukan tindakan amnioskopi, indikasinya yang pertama, usia kehamilan sudah di atas 37 minggu. Yang kedua, terdapat preeklamsia berat atau eklamsia. Yang ketiga, terdapat kemungkinan IUZR. Yang keempat, kelainan ginjal. Yang kelima, kelainan postdate. Yang kelima adalah pertumbuhan janin terhambat atau IUZR. Adalah kondisi di mana janin berukuran kecil dari standar ukuran biometri normal pada usia kehamilan. Tanda dan gejala IUZR. Yang pertama, uterus dan janin tidak berhasil tumbuh dengan kecepatan normal selama jangka waktu 4 minggu. Yang kedua, tinggi pundus uteri sedikitnya 2 cm lebih rendah daripada yang diperkirakan menurut umur kehamilan. Yang ketiga, berat badan ibu semakin menurun. Yang keempat, gerakan janin semakin berkurang. Yang kelima, volume cairan air ketuban menurun. Yang selanjutnya adalah diagnosis IUZR. Yang pertama, faktor usia ibu. Yang kedua, tinggi pundus uteri. Yang ketiga, USG patometeral. Yang keempat, Doppler velocimetry. Yang selanjutnya adalah penata laksanaan. Bila tanda-tanda gawat janin tidak ada, kehamilan dibiarkan berlangsung. Begitu diagnosa IUZR dibuat, kelahiran harus dirampungkan sebelum 38 minggu. Yang selanjutnya, yang keenam adalah makrosomia. Adalah suatu kondisi di mana berat bayi lebih besar dari ukuran normal 4.000 gram atau lebih tanpa memandang usia kehamilan. Yang selanjutnya adalah tanda dan gejala makrosomia. Yang pertama, ada data subjektif, ada identitas pasien, kemudian riwayat kehamilan ibu. Ibu yang pada kehamilan pertama melahirkan giant baby berpeluang besar melahirkan anak kedua dengan kondisi yang serupa pada kehamilan berikutnya. Kemudian, riwayat kesehatan ibu. Dalam kasus bayi baru lahir dengan makrosomia, perlu diketahui beberapa riwayat kesehatan ibu. Yang pertama, diabetes mellitus. Yang kedua, obesitas. Yang ketiga, kenaikan berat badan selama hamil. Yang keempat, riwayat persalinan. Yang selanjutnya adalah data objektif. Pemeriksaan fisik, didapatkan tanda dan gejala. Yang pertama, uterus lebih besar dari biasanya atau tidak sesuai dengan usia kehamilan. Yang kedua, tinggi pundus uteri pada kehamilan aterem lebih dari 40 cm. Yang ketiga, taksiran berat badan janin lebih dari 4.000 gram. Yang keempat, memiliki cairan amniotik di dalam rahim khususnya yang menyelimuti bayi. Yang selanjutnya adalah penata laksanaan. Untuk persalinan, rujuk ibu ke fasilitas kesehatan yang dapat melakukan cesar section. Yang selanjutnya, cesar section dipertimbangkan untuk taksiran berat badan janin lebih dari 5.000 gram pada ibu tanpa diabetes dan lebih dari 4.500 gram pada ibu dengan diabetes. Yang ketujuh adalah gerakan janin yang tidak terasa. Adalah suatu kondisi jika janin bergerak kurang dari 3 kali dalam periode 3 jam atau ibu tidak merasakan gerakan janin sesudah kehamilan 22 minggu atau selama kehamilan. Tanda dan gejala. Yang pertama, tidak ada gerakan. Yang kedua, tidak ada detak jantung. Yang ketiga, perut kram yang berkelanjutan. Yang keempat, pendarahan yang tidak teratur. Dan yang kelima, sakit punggung berlebihan. Yang selanjutnya adalah deteksi dini. Yang pertama, pengumpulan data.
Jika bayi sebelumnya bergerak dan sekarang tidak bergerak, tanyakan pada ibu kapan terakhir bergerak. Yang kedua, pemeriksaan. Raba gerakan janin, dengarkan denyut jantung janin. Jika pemeriksaan radiologi tersedia, konfirmasi kematian janin setelah 5 hari. Yang ketiga yaitu USG. Pemeriksaan yang dilakukan untuk melihat kondisi bayi. Saat pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, gerakan bayi memang dapat dilihat melalui USG. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.